Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Sari. Guys, kalau ngomongin soal boneka, siapa sih di antara kita yang nggak pernah main boneka? Pasti dari kita tuh bocah, makan aja tuh kayak masih disuapin sama emak, pasti udah pernah main boneka kan. Nah, kadang juga kita tuh kayak sering banget nih nangis-nangis minta dibeliin boneka, kayak boneka Barbie atau boneka yang semacamnya lah. Tapi kan itu ceritanya waktu masih bocah, yang kita tuh udah kayak sok-sokan pengen jadi ibu dadakan yang gendong-gendong bayi gitu. Padahal kayak diri sendiri aja masih digendong sama emak kan. Cuman waktu kita masih kecil tuh main boneka tuh hal yang biasa kan guys. Nggak ada tuh yang kayak aneh-aneh, apalagi sampai kayak jadi tren lah atau viral lah. Tapi beda ceritanya kalau zaman sekarang nih guys, apa-apa tuh bisa jadi viral. Apalagi kalau udah main TikTok. Nah, kayak sekarang ini guys, yang lagi tren di kalangan artis yang merawat boneka bayi, atau banyak juga yang bilang itu spirit doll. Nah, kalian pasti juga udah tahu siapa artis ini, yaitu salah satunya yang bernama Ivan Gunawan. Viral banget nih guys, karena dia merawat boneka bayi, yang saking niatnya dia tuh bahkan menganggap boneka itu tuh seperti anaknya sendiri. Dan saking niatnya juga, dia tuh sampai memberikan nama untuk dua bonekanya ini. Yang pertama itu bernama Miracle Putra Gunawan, atau biasa juga dia panggil Ekel. Dan yang satunya lagi itu Marvels Putra Gunawan, yang dia biasa juga panggil dengan Marvel atau Marvel gitulah. Cuman guys, tren itu kayak malah jadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena mulai dari psikolog sampai juga dengan MUI ikut berkomentar tentang tren ini. Karena katanya guys, spirit doll ini adalah boneka yang diisi dengan arwah anak kecil. Nah, bener nggak tuh? Daripada cuman katanya, mending kita bahas di sini guys. Tapi sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasa nih, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe channel ini, biar channel ini tuh bisa terus berkembang dan sampai ke 1000 subscribers. Please bantu aku ya guys, please banget. Oke, yuk kita mulai ke ceritanya. Nah guys, sebelum kita bahas lebih jauh tentang spirit doll ini, aku pengen ceritain sedikit lah tentang tren ini. Yang pertama kali tuh aku juga tahu dari YouTube channel Boy William, yang trending banget di YouTube sekarang ini guys. Jadi guys, di YouTube Boy William ini, Ivan Gunawan itu terlihat memperlakukan boneka bayi miliknya itu seperti layaknya anak manusia. Dia itu juga bahkan memakaikan baju dan juga membelikan stroller untuk bayinya itu agar bisa diajak jalan-jalan. Cuman yang jadi pertanyaannya, gimana nih awal mula Ivan Gunawan nih kayak sampai kepikiran untuk merawat boneka bayi? Jadi guys, awal mulanya itu Ivan Gunawan, atau yang biasa juga dipanggil dengan Igun, itu mendapatkan hadiah dari sahabatnya yang bernama Ruben Onsu. Ya kalian pasti udah familiar lah sama Ruben Onsu. Nah, karena Ruben ini memang juga punya boneka bayi yang diberi nama Robi. Akhirnya kayak Igun ini bilang ke Ruben, mau dong boneka kayak gitu kan. Terus akhirnya Ruben ini kayak, oke lah, sini kasih aku foto kamu gitu yang waktu masih kecil. Karena boneka itu mau dibuat kayak mirip seperti muka Igun waktu masih kecil. Ya ala-ala kayak anak beneran yang mirip sama bapaknya gitulah guys. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, boneka Igun ini bahkan diberi nama. Yang pertama itu namanya Miracle Putra Gunawan, atau biasa dia panggil Ekel. Dan yang satunya lagi itu Marvels Putra Gunawan, atau biasa dipanggil dengan Marvel. Yang katanya sih, dia tuh kayak berharap anaknya itu yang bernama Marvel ini bisa hebat seperti tokoh-tokoh di film Marvel gitu guys. Cuman kayak, emang dia bisa gede? Entah. Nah, itu tadi guys cerita singkatnya tentang Ivan Gunawan yang kayak blak-blakan banget nih mengenalkan boneka atau spirit doll-nya nih di media sosial yang dianggap itu seperti anaknya sendiri. Tapi guys, di sini tuh aku nggak mau berfokus ke trennya, tapi lebih ke kayak fenomena spirit doll. Kayak aku tuh bertanya-tanya, spirit doll ini apa sih? Kenapa kayak banyak banget pro dan kontranya? Sampai kayak ada yang bilang spirit doll ini berarti pemuja setan. Nah loh, bener nggak tuh? Jadi guys, untuk menjawab semua pertanyaanku tadi, aku tuh udah kepo-kepo sedikit sama CNN Indonesia. Aku tuh dapat informasi tentang spirit doll atau yang biasa disebut juga dengan boneka arwah ini.
Ternyata guys, keberadaan boneka arwah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dan biasanya boneka ini tuh justru digunakan dalam ritual pemujaan atau keagamaan gitulah. Cuman dalam beberapa tahun ini kayaknya tren spirit doll ini kembali muncul lagi di era modern. Nah, menurut informasi yang aku dapat juga dari situs Barkop, bahwa spirit doll ini adalah boneka yang digunakan berkaitan dengan hal-hal spiritual atau kayak ritual keagamaan seperti doa atau meditasi gitu guys. Bahkan boneka ini juga sering nih diletakkan di altar atau juga digunakan di gereja atau juga bisa digunakan sebagai objek pengabdian. Lalu boneka arwah ini juga guys ternyata bisa berupa patung tokoh yang suci atau kayak leluhur, malaikat, dewa, dan juga dewi. Cuman guys, kalau untuk zaman sekarang nggak bakalan sama kayak zaman dulu. Jadi untuk zaman sekarang atau yang modern ini, spirit doll ini digunakan sebagai metode penyembuhan atau biasa juga mereka sebut dengan healing. Biasanya sih healing ini buat orang-orang yang kayak punya tekanan batin atau tekanan hidup, yang merasa kayak kesepian atau kayak butuh teman. Akhirnya ya dia berpikir untuk merawat atau mengadopsi boneka arwah ini. Bahkan nih guys, katanya proses pembuatan atau merawat boneka ini itu dipercaya dapat menyembuhkan batin seseorang. So, gimana menurut pendapat kalian guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian percaya nggak kalau boneka ini bisa menjadi healing atau penyembuhan mental-mental orang-orang yang lagi nggak bagus lah pokoknya. Nah, jadi fenomena ini awalnya guys ternyata itu dari negara Thailand pada tahun 2016. Dimana orang-orang itu kayak mulai mengadopsi boneka arwah ini yang mereka yakini itu memiliki kayak Dalam tanda kutip ya, kekuatan. Dan di Thailand sendiri guys, ternyata boneka arwah atau spirit doll ini punya sebutan tersendiri, yaitu mereka biasanya menyebut dengan Luk Tep, yang artinya itu malaikat anak. Dan mereka juga percaya nih bahwa boneka ini itu bisa membawa keberuntungan untuk orang-orang yang merawatnya. Sama seperti artis-artis di Indonesia, di Thailand pun boneka arwah ini tuh dimanjakan oleh pemiliknya, seolah-olah itu kayak anak-anak mereka sendiri gitu loh guys. Mungkin mereka kayak mandiin kah, atau kasih makan kah, atau gimana lah, entahlah. Tapi selain dimanjakan, biasanya setelah mereka tuh membeli boneka spirit doll ini, pemiliknya itu akan membawanya ke seorang biksu untuk dibacakan doa. Cuman doa yang dimaksud di sini untuk mendatangkan keberuntungan gitu guys. Tapi ada juga nih guys yang menganggap doa ini untuk bisa mengundang Arwah yang masuk ke spirit doll tadi. Jadi kayak seolah-olah spirit doll ini hidup gitu guys. Nah, berbicara tentang arwah, ada juga nih guys selegram asal Indonesia yang mulai naik namanya karena dia tuh mengadopsi 349 boneka arwah, dan boneka yang diadopsi itu semuanya ada isinya loh guys. Bukan kayak boneka-boneka yang kita mainin di rumah. Nggak gitu. Jadi selebgram ini bernama Furi. Dan Furi ini menjadi langganan untuk orang-orang yang pengen adopsi boneka. Dan tentunya juga sudah diisi dengan arwah anak kecil. Cuman yang jadi pertanyaannya, Furi ini siapa sih? Kok dia bisa mengisi boneka itu dengan arwah? Jadi guys, Furi ini memang memiliki kelebihan yang berbeda dari orang lain, yang dia itu dapatkan secara turun-temurun dari sang nenek. Dan kemampuannya itu adalah bisa berkomunikasi, juga melihat yang tidak kasat mata, sehingga Furi ini disebut juga sebagai anak indigo. Jadi ceritanya gini guys, waktu Furi itu masih SMP, dia itu bertemu dengan neneknya yang tinggal di Sukabumi. Dan neneknya ini kebetulan dulunya itu sebelum meninggal pernah jadi kuncen di Pelabuhan Ratu. Nah, kalian tahu nggak kuncen itu apa? Jadi buat kalian yang belum tahu, kuncen itu artinya juru kunci guys. Tapi bukan kunci yang biasa kita pakai buat buka pintu di rumah, nggak gitu. Tapi kuncinya itu buat membuka alam gaib gitu kali ya guys. Ya intinya jangan macem-macem lah. Nah, kelebihan yang dia miliki ini ternyata tidak menurun ke kakak-kakaknya Furi. Dan Furi ini juga sempat bertemu neneknya ini 2 kali guys, sebelum akhirnya meninggal dunia. Nah, semenjak itulah Furi ini kayak sadar bahwa apa yang dia lihat itu sama dengan apa yang neneknya lihat. Kalian paham kan? Ya paham lah. Singkat cerita guys, Furi ini mengungkapkan bahwa boneka yang dia miliki itu hanya diisi dengan arwah-arwah anak kecil. Dan ada juga nih dia merawat boneka yang diisi dengan 2 orang arwah orang dewasa.
Cuman Puri juga mengaku nih guys, dia itu tidak mau mengasuh arwah yang meninggalnya itu karena bunuh diri. Karena katanya arwah yang bunuh diri itu agak sedikit posesif gitu loh guys. Jatuhnya tuh malah jadi kayak ribet gitu loh guys. Jangankan arwah ya, manusia yang posesif aja ribetnya, Masya Allah, kayak minta ditimpuk sendal. Puri juga bilang nih kalau boneka arwah atau spirit doll ini adalah rumah sementara untuk arwah yang masih belum berdamai dengan kenyataan. Aku tuh jadi kayak tiba-tiba kepikiran soal drama Korea yang judulnya tuh Oh My Gosh. Kalian udah pernah nonton belum? Yang hantunya itu kayak masih jadi arwah penasaran gitu karena masih perawan sebelum meninggal. Tapi nggak taunya dia tuh meninggalnya atau penasarannya tuh bukan karena dia masih perawan, tapi justru karena dia tuh nggak tahu meninggalnya karena apa. Dan setelah dia tahu, barulah dia itu jadi arwah yang nggak penasaran lagi. Ya begitulah pokoknya guys ceritanya. Aku tuh cuma ngasih contohnya aja ya guys ya, sedikit intermezzo lah buat kalian. Oke, kita lanjut. Puri juga nih selalu mengingatkan kepada para arwah yang tadi dalam boneka itu untuk tidak berpikir bisa hidup selamanya di dalam boneka. Karena usia Puri ini juga kan terbatas, nggak selamanya bisa hidup. Dan Puri juga ini berharap mudahan para arwah ini bisa memaafkan masa lalu mereka dan juga bisa kembali pulang ke Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, by the way, kalian tuh udah tahu belum guys harga dari spirit doll atau boneka arwah ini? Ternyata guys, harganya itu nggak main-main loh. Karena yang mainin juga sih bukan orang biasa ya. nah, boneka arwah yang ditawarkan Puri ini harganya itu beragam guys. Mulai dari 500.000 sampai juga dengan ratusan juta rupiah. Ibaratnya nih kalau kita beli boneka di pasar yang harganya kayak cuma 50 ribuan, ya bisalah dapat kayak puluhan boneka. Tapi itu kan beda cerita ya sama orang-orang kaya guys. Jadi jangan samakan sama kita. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih tanggapan dari psikolog atau MUI tentang fenomena ini? Jadi guys, aku tuh udah kepo ini di klikdokter.com, ada seorang psikolog yang bernama Ihsan Bella Persada MPSI. Beliau ini mengatakan pentingnya untuk mencermati tujuan penggunaan boneka arwah atau spirit doll ini karena untuk mengetahui dampak boneka arwah terhadap pemiliknya. Sedangkan untuk kasus tokoh publik seperti kayak Luli Cinta Luna atau kayak yang lainnya lah. Nah, psikolog Ihsan ini mengatakan bukan tidak mungkin boneka arwah ini digunakan kayak sebatas cuma tren aja lah untuk bisa memperoleh perhatian atau ya ketenaran gitulah dalam jumlah yang cukup besar dari masyarakat. Tapi meskipun begitu, psikolog Ihsan ini juga tidak menampik bahwa spirit doll ini dapat digunakan seseorang untuk menyalurkan kebutuhan dasar yang dia tidak dapat salurkan kepada orang lain. Ya contohnya kayak orang-orang yang merasa kesepian atau kayak pengen punya anak dan dia tuh kayak pengen banget menyalurkan rasa kasih sayang dia atau rasa peduli dia ke orang lain. Tapi ternyata di kehidupan aslinya dia itu tidak bisa mendapatkan atau memberikan hal itu. Sehingga dia tuh salurkan ke boneka spirit doll dan ini tuh kasusnya sama kayak Ivan Gunawan gitu guys. Dan menurut psikolog, contoh kasus seperti ini tuh dapat berdampak positif bagi penggunanya. Tapi dengan catatan kebutuhan tersebut itu masih dalam batas wajar. Dan orang tersebut juga kayak masih menyadari realitas sesungguhnya bahwa itu tuh cuma boneka, bukan anak beneran. Tapi gimana ceritanya kalau pengguna boneka arwah ini malah dapat berdampak negatif bagi pemiliknya? Yang artinya itu kayak si pemilik ini nggak bisa bedain ini boneka beneran hidup atau enggak. Ini beneran benda mati atau enggak, kayak gitulah. Nah, hal seperti ini justru berbahaya loh guys, terutama kalau orang ini sudah menganggap boneka seperti anaknya sendiri, sampai dia tuh kayak memberikan kasih sayang yang terlalu berlebihan. Dan selalu kayak dia tuh ajak ngobrol, atau bahkan dia tuh kayak memarahin anaknya, kamu jangan nakal. Itu udah nggak masuk di akal guys, karena itu kan cuma boneka. Kalau sampai dimarahin tuh kayak gimana gitu. Nah, itu tuh menurut psikolog Ihsan itu berbahaya guys. Makanya kita tuh juga harus lebih bijak lah, jangan sampai kayak terlalu berlebihan, karena ya sesuatu berlebihan itu pasti nggak ada baiknya guys. Nah, satu lagi nih, gimana tanggapan dari MUI tentang fenomena ini? Jadi aku tuh udah kepoin guys di detiknews.com. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut juga dengan MUI yang bernama Kiai Haji Muhammad Kholis Nafis. Beliau ini menanggapi tentang tren boneka arwah atau spirit doll ini guys. Dan beliau juga mengatakan punya boneka mainan itu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kayak diisi atau dipersepsikan
dijadikan sebagai tempat arwah, hukumnya justru tidak boleh karena itu memelihara makhluk halus. Dan kalau disembah itu jatuhnya malah jadi musyrik. Tapi kalau kayak berteman aja itu malah jadi berteman sama jin. Ya begitulah kata beliau, guys. Kiai Muhammad Holis juga ini menilai tidak seharusnya memperlakukan boneka layaknya anak sendiri karena boneka adalah benda mati. Nah, beliau juga ini menyarankan ya daripada mengeluarkan biaya pemeliharaan boneka, lebih baik kan uangnya disumbangkan untuk anak yatim atau juga kaum duafa. Menurutku sih kayak emang ada benernya juga, guys. Masih banyak tuh anak-anak yatim atau kaum-kaum duafa di luar sana yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Tapi ya balik lagi sih ke diri kita masing-masing karena hidup itu kan pilihan, guys. Dan setiap pilihan itu pasti ada resiko yang harus kita tanggung sendiri. Tapi setelah aku ngebacot dari tadi nih, gimana menurut kalian, guys? Jadi kalian tuh jadi pengen punya boneka arwah ini atau kayak mungkin uangnya lebih baik dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, biar aku tuh juga bisa tahu pendapat kalian. Nah, itu tadi guys cerita tentang fenomena spirit doll atau boneka arwah yang lagi tren banget nih di kalangan artis. Ya, di sini tetap yang aku bilang di awal tadi masih ada pro dan kontranya, tergantung gimana kalian memandang fenomena ini. Oke, kalau kalian suka dengan cerita-cerita kayak gini atau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar aku juga semakin semangat untuk bagi cerita-cerita menarik lainnya ke kalian, guys. Atau kalian juga boleh nih request pengen diceritain apa lagi gitu kan. Ntar kita bahas sama-sama di sini, guys. Oh ya, aku juga mau ngingetin ke kalian, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @hapsari95_ biar kita tuh bisa temenan dan saling sharing, guys. Oke, see you next video and bye, guys.